Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Adapun tujuan pembelajaran kelangkaan ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kelangkaan. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor penyebab kelangkaan. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dampak dari kelangkaan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Nah, jadi karena kebutuhan manusia banyak tapi sumber dayanya terbatas, manusia itu harus pintar memilih dan mengatur apa yang paling penting untuk dipenuhi dulu. Selain itu, manusia juga bisa mencari cara lain, seperti menggunakan barang pengganti, menghemat sumber daya, dan membuat barang baru supaya kebutuhan tetap bisa terpenuhi walaupun sumber dayanya terbatas. Jadi, bagaimana sih cara manusia itu memenuhi banyak kebutuhan dengan sumber daya yang hanya sedikit? Adapun kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang dimana kelangkaan ini artinya barang dan sumber daya di dunia ini jumlahnya terbatas, padahal manusia selalu punya banyak kebutuhan dan keinginan yang tidak pernah habis. Karena itu, kita harus memilih dan memanfaatkan apa yang ada dengan sebaik mungkin supaya kebutuhan kita ini bisa terpenuhi. Kasus-kasus terbaru di dunia nyata seperti contohnya adalah kelangkaan gula di Indonesia. Jadi, pada awal tahun 2025, terjadi kelangkaan gula karena persediaan itu hampir habis menjelang musim giling. Sementara permintaan tinggi, terutama selama bulan puasa dan menjelang hari raya. Pasokan baru diperkirakan masuk pada bulan Juli 2025. Adapun jenis-jenis kelangkaan ini, yang pertama, kelangkaan sumber daya alam, yang dimana kelangkaan sumber daya alam ini tidak bisa diperbarui oleh manusia. Kita harus menghemat penggunaannya dan tidak boros supaya generasi mendatang juga masih bisa menikmatinya. Yang kedua, kelangkaan tenaga kerja, seperti sulit mencari orang yang punya kemampuan dan keahlian yang cukup untuk membuat barang atau memberikan jasa. Proses produksi ini jadi terhambat. Kita perlu orang yang tepat supaya pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, kelangkaan modal dapat terjadi dalam bentuk penyediaan modal, yang berarti menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, bukan hanya uang tetapi juga gedung, peralatan, dan mesin produksi. Modal yang terbatas bisa membuat proses produksi menjadi sulit atau kurang lancar. Faktor penyebab dari kelangkaan itu ada 3, seperti faktor alam, faktor ekonomi, dan faktor manusia. Faktor alam itu ada keterbatasan sumber daya alam, perubahan iklim, dan bencana alam. Untuk faktor ekonomi ada permintaan yang tinggi, penawaran yang terbatas, dan harga yang tidak terkendali. Dan terakhir, untuk faktor manusia ada pertumbuhan penduduk, perilaku konsumsi, dan kurangnya investasi. Adapun dampak kelangkaan ini, harga barang menjadi naik ketika barang atau sumber daya yang dibutuhkan menjadi langka, harganya akan naik, barang tersebut sulit didapat. Pengurangan konsumsi, kelangkaan dapat menyebabkan pengurangan konsumsi barang atau jasa. Produksi barang menurun, yang dimana jika bahan baku untuk membuat barang langka, maka jumlah barang yang diproduksi juga berkurang. Hal ini membuat masyarakat sulit mendapatkan barang yang dibutuhkan. Pengangguran semakin meningkat. Kelangkaan ini menyebabkan perusahaan sulit membayar pekerja sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan dan pengangguran semakin bertambah. Nah, dari materi tadi, bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Itu seperti yang pertama adalah menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, menggunakan barang pengganti atau substitusi. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dan eksplorasi sumber daya baru.
Dan yang terakhir, menerapkan prinsip ekoefisiensi. Adapun contoh-contoh kelangkaan yang kita contohkan ini, kelangkaan gas LPG 3 kg. Pada awal 2025 terjadi kelangkaan LPG 30 gram di Indonesia akibat kebijakan larangan penjualan LPG subsidi 30 gram di pengecer biasa, sehingga masyarakat harus membeli di pangkalan resmi yang jumlahnya terbatas. Kebijakan ini bertujuan agar distribusi LPG subsidi lebih tepat sasaran dan harga sesuai dengan ketentuan. Namun menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG karena perubahan sistem distribusi untuk LPG 3 kilo. Pemerintah mengalihkan penjualan dan pengecer ke pangkalan resmi dan menerapkan sistem pendaftaran dengan KTP agar subsidi tepat sasaran dan mengurangi penyalahgunaan. Nah, jadi dari materi tadi, kenapa sih kelangkaan itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Ada 3 penyebab kelangkaan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu adalah peningkatan harga. Maksudnya, kelangkaan itu membuat harga barang atau jasa itu menjadi lebih mahal. Jadi, orang-orang harus membayar lebih banyak untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah keterbatasan akses. Kelangkaan ini membuat barang atau jasa sulit didapat. Jadi, orang harus mencari barang lain yang bisa menggantikan atau mengurangi penggunaan barang tersebut. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh pada ekonomi. Itu maksudnya adalah kelangkaan ini membuat barang dan bahan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, sehingga produksi barang menurun dan harga barang menjadi lebih mahal. Hal ini membuat banyak perusahaan kesulitan menjalankan usahanya dan akhirnya mengurangi jumlah pekerja, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Kesimpulan materi hari ini, kelangkaan ialah keadaan di mana sumber daya yang kita punya terbatas, tapi kebutuhan dan keinginan manusia itu banyak dan tidak terbatas. Karena kelangkaan, harga barang bisa naik, kita sulit mendapatkan barang, ekonomi bisa terganggu, dan kualitas hidup jadi menurun. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sumber daya dengan bijak, mencari sumber daya dan pengganti, dan mengajarkan semua orang supaya menghemat dalam memakai sumber daya. Dengan cara itu, kita bisa mengurangi masalah kelangkaan dan hidup menjadi lebih baik. Nah, itu tadi adalah materi kita pada hari ini. Tugasnya yaitu teman-teman silakan membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Lalu identifikasikan contoh kelangkaan yang ada di sekitarmu. Contohnya kelangkaan air, kelangkaan waktu, dan kelangkaan sumber daya alam. Lalu buatlah analisis tentang penyebab dan dampak kelangkaan tersebut. Selamat mengerjakan semuanya. Jangan lupa untuk berlatih dan menerapkan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Terima kasih.